idofah, dan terakhir majrur dengan tawabi. Tawabi terakhir kita bahas yang NATB, maaf atau tawabi dan badal. Itu perjalanan kita dari marfu'atul asma kemudian majruratul asma. Nah, sekarang masuk ke mansubatul asma. Dan sekarang poinnya itu poin ketiga. Maf'ul yang 5 itu ya, maf'ulul khamsah. 1 maf'ulun bi, 2 di sini dulu ya. Maf'ulun bi atau nama lainnya apa? Dzaraf. Ketiga maf'ul li ajli. Nah, baru kita bahas 3 perjalanan. Nah, hari ini kita murojaah ya. Mungkin dari yang tadi dibahas murojaah, nanti di pekan depan itu masuk ke maf'ul li maf'ul ma'ah. Jadi teruskan itu. Nah, kita akan bahas penamatan tentang maf'ul fi ya. Nanti setelah itu ada waktu, nanti kita murojaah atau nanti kita diskusi sampai atau apa yang akan ditanyakan nanti silakan didiskusikan. Nah, perjalanan sampai sini ya. Ini nomor 2 kalau hafalan kita. Kalau di sini kan nomor 3 karena maf'ul bi ajli itu disimpan nomor 3. Maf'ul bi itu objek ya. Objek, subjek, predikat, objek dalam bahasa Arab. Maf'ul bi itu adalah bahasa kitanya objek. Yang kedua maf'ul fi. Kalau maf'ul itu ka, subjek, predikat, objek, ka. Nah, ka itu keterangan, SPOK. Kalau dalam bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, tapi ini jumlah fi'liyah, syaratnya jumlah fi'liyah. Syaratnya harus jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah fi'liyah maka S ini adalah fa'il. O ini adalah maf'ulun bi. K ini, nah yang sedang kita bahas itu maf'ulun bi atau nama lainnya zor. Nah, itu ya. Kita dalam bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada, nah bahasa Arabnya ini. Kenapa K di sini masuk ke zorof? Karena dia kan keterangan, maka keterangan itu zorof. Hanya nanti kalau membahas zorof, kembali dibahas ada 2 ya. Bisa zorfu zamani, zorfu zamanin dan makanin. Zorfu zamanin dan zorfu makanin. Zorfu zamanin keterangan waktu. Zorfu makanin keterangan tempat. Tapi harus mansub, ingat ya, harus mansub. Baik, sampai di sini lihat. Jadi kalau melihat subjek, dia fa'il, dan fa'il dia harus marfu ya. Fa'il itu harus marfu. Fa'il marfu dia. Marfu, dan rupanya silakan dikuasai lagi. Maf'ul bi dia mansub, dan maf'ul bi juga mansub. Nah, pahami itu ya. Jadi kalau yang marfu ya di fa'il, subjek. Kalau objek dan keterangan itu nanti mansub. Kalau tidak mansub berarti ada yang lain-lainnya. Tapi secara dasar kalau nanti ada yang marfu, nah ini fa'il. Asal jumlah fi'liyah, jumlah diawali dengan fi'il. Biar gampang, contohnya ditulis contoh misal jumlah fi'liyah qara'a Muhammadun al-Qur'ana sobahan misalnya. Ini ya. Nah, ini kan jumlah fi'liyah. Qara'a fi'il. Maka teorinya setiap fi'il cari mana fa'ilnya. Nah, ini kan Muhammadun fa'il.
ciri khasnya marfu, maka dia ini sudah. Kemudian Al-Qur'ana dia mansub, maka fa'il sudah marfu, berarti kemungkinan nanti kemana? Maf'ulun bi, berarti Al-Qur'ana sebagai maf'ulun bi. Setelah itu ada keterangan waktu atau keterangan secara umum, ini K ya, keterangan dan dia mansub, maka jangan ragu, pastikanlah dia sebagai maf'ulun fi. Begitu. Karena mansub tuh ya. Mansub berarti dia maf'ulun fi. Nama lainnya tadi apa? Zorfu apa? Kalau zorfu harus tambahkan zorfu zamanin, tambahkan zaman. Zorfu zamanin. Nah, kalau mansub ya, apakah bisa dia jadi majrur? Bisa. Misalkan karena ini ada apa? Misalkan qara'a Muhammadun al-Qur'ana fis sobahi, misal. Nah, ini juga bisa mengungkapkan seperti ini. Fis sobahi. Nah, kalau fis sobahi memang keterangan, sama keterangan waktu. Tapi kalau diawali dengan harfu jar, maka kita mengirabnya jangan maf'ulun fi, tapi jar wa majrur. Dalam bahasa Indonesia tidak ada beda ya. Fis sobah dengan sobahan tidak ada beda, pagi hari atau di waktu pagi. Tapi kalau dalam bahasa Arab, yang mansub ini dia menjadi maf'ulun fi. Tapi kalau yang majrur ini dia menjadi, nah itu perbedaannya. Apakah boleh mengungkapkan dua-duanya? Boleh. Sobahan atau fis sobahi. Tapi ini lebih ringkas ya, karena hilang fi. Makanya kenapa disebut maf'ulun fi? Ini alasannya. Kenapa ada fi? Nah, karena ya seolah-olah ada fi, seolah-olah. Kan fi itu pada atau di pada waktu pagi, di waktu pagi, berarti betul itu menunjukkan fi. Maka kita melihat mau zorof zaman, mau zorof makan, seolah-olah ada kata itu ya, maka disebut maf'ul fi, keterangan. Nah sampai sini pahami nanti ummahat akhwat. Kalau kita menemukan dalam ayat gitu, atau dalam hadis, dia berhubungan dengan keterangan waktu atau mungkin keterangan tempat, jangan ragu, pastikan dia maf'ulun fi dan dia mansub atau sorof. Nah sampai di situ ya. Silahkan, ada yang mau didiskusikan sebelum masuk ke pembagian sorof yang di halaman 132 yang dulu ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Silahkan. Baik, kalau tidak ada, silahkan dibaca. Kita masuk ke pembagian zorof. Zorof kalau bahasanya. Pembagian zorof. Halaman 132. Tapi yang kemarin sudah hafal ya? PR nanti ada apa? Asmaul jihad, nama-nama arah. Sebelum ke pembagian zorof, asmaul jihad dulu ya. Dijawab bareng-bareng semuanya. Di depan, di belakang, atau di atas, di bawah, di sekitar, di antara, di sisi, di sebelah kanan, sebelah kiri. Itu harus hafal asmaul jihad namanya. Nama-nama arah. Baik, sekarang waktu ya. Waktu pagi, siang, sore,
Sasa. malam, Lailan. lailan. Terus apa lagi? Hari, ya. Hari, yauman, pekan, Usbu'an. bulan, Syahron. tahunan, Sanatan. atau aman, abad, korunan. Baru saja sekarang, Al-an. baru saja, Anifan. hanya panjang, Anifan. Kemarin, Amsi. besok, Goda. setelah esok, Lusa. Ba'dal bodi. badal god besok. Nah setelah esok kan lusa, badal godi, badal god, badal godin boleh. Nah itu diantara zorof ya. Tinggal di nanti kalau baca Quran atau baca hadis ada yang seperti tadi, nah itu sudah masukkan maf'ulun fi karena dia zorof. Nah, namun di sini ada tambahan penting ya, tambahan di sini karena ada pembagian zorof, bahkan ada juga i'rab zorof. Yang satu dulu ya, pembagian zorof. Nanti kalau ada yang belum paham nanti bisa diingat. Tapi kemarin hafalan hari ya, hari ya, ahad. Dibaca akhirannya. Al-ahadu. Senin, Al-Ithnain. Selasa, Al-Thalathau. diulang Selasa. As-Sulatau. Dua-duanya panjangnya. Al-Thalathau. Rabu, Al-Arbi'atu. Kamis, Al-Khamisu. Jumat, Al-Jumu'atu. Sabtu. As-Sabtu. Itu harus dalam bahasa itu. Pakai al semuanya karena dia sudah makrifah. Kalau kita tanpa al jadi bingung ya. Ahadun itu satu bukan hari ahad. Itu harus pakai al semuanya. Biar nanti saat mengungkapkan. Nah sekarang bulan. Apa bulannya? Satu pakai al. Dua Sofa. sofa jangan pakai al ya. Oh jangan. Satu al-muharram, dua Sofa. tiga Robiul Awal. tiga empat Robiul Akhir. lima Jumadal Ula. Jumadal ula. Banyaknya jumadi ya. Asal memang jumada isim maksur bukan isim manqus. 6 Jumadal Akhirah. Jumadal akhirah. 7 Rojab. Rajab. 8 Sya'ban. Sya'ban. 9 Ramadan. Ramadan. 10 Syawal. Syawal. 11 Zulqa'dah. Zulqa'dah. Oh Zulqa'dah. Zulqa'dah. Dan terakhir Zulhijjah. Zulhijjah. Zul itu berarti asmaul khamsah ya. Yang dua terakhir Zulqa'dah dan Zulhijjah itu masuk ke asmaul khamsah. Tambahan saja. Al-Muharram menyebutnya Al-Muharram. Kalau Muharram yang diharamkan, tapi Al-Muharram jadi bulan Al-Muharram. Baik, ada yang mau didiskusikan? Jumadal ya Ustaz ya, bukan Jumada, betul. Jumada. Jumada. Kalau Jumadal Akhirah, kenapa Akhirah ya Ustaz? Jumadal Akhir. Al-Muharram, Sofar, apakah dua-dua ya? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan nyebut tani. Kemudian Jumada, Al-Ula. Al-Ula. Kalau ini awal, karena Robi kan mengatakan. Robi mengatakan. Kalau Jumada muannas. Ada yang tahu kenapa muannas perempuan? Ada alif. Apa namanya? Alif tanis maksuroh. Alif tanis maksuroh itu tanda muannas. Kemudian Jumada akhirah. Kan. Secara menghafalnya dua-dua. Ini 6 bulan pertama, baru nanti
masuk ke sini. Cuma nanti kan tadi ada syahru, syahro, syahron, syahrun, syahrun bulan. Nah, bulan-bulan Islam yang harus kita hafalkan sampai nanti terakhir Zulhijjah. Zulhijjah ini masuk ke Asmaul Khamsah dengan Zulqa'dah. Ini dua-duanya al-asmaul khamsah ya, isim-isim yang 5. Abu, aku, kamu, fu, dan Zulqa'dati, Zulhijjati. Tadi ada kita itu duduk. Nanti ada nama-nama. Kenapa disebut Al-Muharram? Kenapa disebut Safar dan sebagainya. Itu ada dalam kajian Asmaul Syuhur, nama-nama bulan Islam. Sofarun Ustaz. Sofarun. Sofar. Kita safar ya. Tapi kalau pakai sin berarti safar bepergian, maksudnya sofar. Son pakai son, sifar kosong. Tambahan ya, karena tadi ada bulan, ada tahun dan sebagainya. Kadang-kadang hafalan ini kan sulit kita menghafalkan. Makanya hafalkan dua-dua saja. Al-Muharram, Safar, kemudian nanti ke Rabi dan Jumada. Rajab gabung dengan Sya'ban, Ramadan dengan Syawal, gabungkan. Jadi dua-dua cara menghafalnya. Kalau Rajab tanpa al ya, Rajab dan Sya'ban. Sya'ban dua, kemudian Ramadan dan Syawal. Nah, dua-dua. Sya'banu bahasa saya. Sya'banu, Rajab, Sya'banu, Ramadanu, Syawalun, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ini sampai ke nomor 12. Rajabun, Sya'banu, Ramadanu, Syawalun, Zulqa'dati, Zulhijjati. Nah, ini nama-nama. Karena nanti dalam Al-Quran kan ada kan, inna iddatash syuhuri indallah itsna asyara syahron. Sesungguhnya jumlah bilangan dalam satu tahun itu 12 bulan. Nah, ini langsung. Tapi ada arba'atu hurum, ada bulan yang haram. Ada bulan yang haram. Yang mana 3 berturut-turut. Itu sabda Nabi. 3 berturut-turut yang mana? Ini ilmu ya. Maksudnya haram itu haram apa? Perang. 3 berturut-turut yang mana? 3 berturut-turut. Belum berturut-turut. Turutnya dari akhir berarti. Oh, iya berarti Zulhijjah, Zulhijjah sama Al-Muharram. Nah, itu berturut-turut. Dan satu lagi Rajab. Nah, yang ini. Nah, lihat di sini. Jadi 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Baru terakhir Rajab. Sekarang bulan apa? Rabiul Awal. Di sini ya? Akhir awal. Akhir ya? Akhir. Tuh tinggal masuk ke Ramadan sebentar lagi. Februari kalau bahasa Masehinya. Baik, ada pertanyaan tambahan? Nah, sekarang kita masuk pembahasan pembagian dzaraf, halaman 132. 2 kita bahas sekaligus, 1 pembagian dzaraf, kedua i'rab dzaraf. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian dzaraf. Dzaraf terbagi kepada 2 bagian, yaitu 1 mutasarrif
Lafadz yang terkadang berfungsi sebagai zorof dan juga tidak. Contoh sebagai zorof. Sumtu yaumal isnaini. Aku saum pada hari Senin. Contoh bukan sebagai I-nya zorof. dicoret. Hamzah qat ini coret. Oh, Isnaini. Isnaininya. Teruskan. Ya. Contoh bukan sebagai zorof. Yaumul Jum'ati yaumun mubarakun. Hari Jumat adalah hari yang berkah. Terus masih. Keterangan. Lafadz yauma dalam contoh pertama adalah mansub dan berfungsi sebagai zorof atau keterangan waktu dari kata kerja sumtu, aku saum. Sedangkan lafadz yaumu dalam contoh kedua bukan sebagai zorof. Yang pertama sebagai mubtada dan yang kedua sebagai khobar. Dan dua-duanya dibaca marfu. Baik, ini zorof yang pertama namanya mutasorrif. Maksud mutasorrif, gampangnya begini, dia bisa sebagai zorof juga bukan. Namanya mutasorrif. Tasorruf bisa ditasorrufkan ke yang lainnya. Jadi maksudnya yaum, kata yaum di dua contoh ini dia tidak selamanya di zorof. Kalau yang pertama benar, sumtu aku saum yaumal isnaini. Nah itu kan keterangan hari Senin. Oh berarti yauma dia sebagai zorof. Jelas itu. Sumtu fi'il fa'il, yauma berarti zorof, berarti maf'ulun fi. Benar yang ini. Al-isnaini menjadi mudhofun ilaih. Tapi contoh kedua lihat yaumul jumu'ati. Yaumul jumu'ati. Hari Jumu'ah itu yaumun mubarakun, hari yang penuh dengan barokah. Nah lihat yaumu di sini dia bukan zorof. Makanya tadi ditegaskan kalau yang mansub pastikan maf'ulun fi. Tapi kalau tidak berarti marfu atau majrur ya yang lain-lainnya. Di sini karena diawali dengan yaumu, yaumul jumu'ah, maka isim di awal jumlah namanya mubtada. Yaumu mubtada, al jumu'ati sebagai apa? Mudhofun ilaih. Pasangan mubtada khobar. Mana khobarnya? Yaumun. Mubarakun sebagai apa? Naat dari yaumun. Maka kita artikan yang. Yaumun mubarakun, hari yang penuh dengan barokah. Mubarak. Pastinya mubarak ya. Kalau kita tahniah itu ucapan selamat kepada siapapun, jangan menyebut mabruk. Mabruk itu kurang pas. Mabruk. Tapi harusnya ini mubarak. Mubarak atau barakallahu fik. Kalau mabruk itu salah makna ya. Mabruk itu ngedeprek kalau sudah. Ngedeprek itu apa? Kalau unta duduk, nah itu mabruk namanya. Mabruk, burukul ba'ir. Tapi karena sudah biasa ya, kita ucapan selamat kepada siapapun mabruk, alfu mabruk, 1000 mabruk. Nah, mabruk itu ngedeprek, bukan barokah. Yang tepatnya mubarak. Baik, sekarang i'rab ya, i'rab atau sumtu. Sumtu asal kata dari apa dulu? Soma. Soma yasumu siaman wa sauman. Dari soma ya. Soma yasumu sauman wa siaman. Wasiyaman. Dua ya, bisa sauman, bisa siaman. Kalau menyebut siaman pasti syar'i ya, pasti. Jadi kata siaman pasti syar'i. Yang dimaksud siam itu syar'i. Kalau sauman itu secara bahasa menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak bergerak, ya berhenti, itu saum secara umum. Nah, lihat soma yasumu. Nah, ketika menasribkan soma
yang di situ ada domir ana, maka bukan soma ana, tapi jadi di situ apa? Sum tu. Ini belum belajar yang ini ya. Yang ini belum belajar. Sum tu. Aku saum. Saum jang puasa benten ya. Saum puasa. Saum. Beda sebetulnya. Kalau saum itu al-imsak biniyatin kholisotin lillah. Tapi kalau puasa mah dari upuasa. Upuasa itu dari bahasa Sanskerta. Upuasa dalam buku Parasit Akidah menahan diri tapi dengan cara menyiksa. Itu upuasa, berubah jadi puasa. Tapi kemarin sudah latahnya. Puasa. Kalau puasa hubungan dengan sembahyang. Sembahyang kan kita tidak menyebut sembahyang zuhur, tapi kita menyebutnya sholat. Apalagi sholat hubungannya dengan saum atau siang. Tapi kita sudah biasanya nyebut nate bulan puasa, padahal bulan saum siang. Itu nu ngalalempeng nu bingkeng memeres nu paburasa teh hese ya. Sulit gitu. Karena untuk meluruskan sesuatu yang harusnya begitu jadi tidak mudah puasa. Baik, kembali ke yang ini, sumtu, aku saum. Berarti ini fiil dan fa'il. Nah, saat mengirob, lihat ke sini. Maka irobnya karena dia fiil madhi, nah lihatnya jangan di ta tapi di mim. Karena ini fa'ala di lamnya. Fa'ala. Nah, yang di sininya lihat. Mabniyun alanya. Sumtu berarti fi'lun madin Mabniyun ala sukun. Nah, begitu. Mabniyun ala sukuni titik. Nah, setelah itu ada ta. Ini ta. At-ta'u. Domirun muttasilun mabniyun ala dhammi. Fi mahalli raf'in fa'il. Nah, karena dia fa'il maka fi mahalli raf'in. Pahami itu ya? Sumtu. Kenapa jadi su? Dari so, lihatnya ke sini. Nah, kalau ingin tahu harokat fathah kasroh doma di sini, lihat di fiil. Fiil mudhari. Fiil mudhari kalau doma ikut doma, kalau fathah fathah, kalau kasroh kasroh. Itu nanti pembelajaran setelah beres yang sahih nanti ke sini. Mu'tal, namanya ajwaf. Nah, tapi di sini ada sumtu. Sumtu jadi fiil dan fa'il nambah yauma. Yaumal isnaini. Isnaini. Itu yauma tadi sebagai maf'ulun fi. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhafun. Isnaini Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi ayau li'annahu mulhaq. Mulhaq bil musanna. Mulhaq ya, mulhaq teh apa? Jadi tidak ada mufradnya. Tidak ada mufradnya. Beda dengan qolamun. Ini lihat, qolamun kalau dua qolamani atau qolamaini. Oh, berarti dia musanna. Qolamani, qolamaini. Ini kan tidak ada mufrad. Isnaini dua. Apa kalau satunya wahidun, bukan isnun. Nah, berarti mulhaq namanya. Ujug-ujug gitu ada yang seperti mulhaq. Dihubungkan mulhaq itu, dikaitkan. Itu tambahannya mulhaq. Ya, jadi kembali ke yang tadi, sumtu yaumal isnaini. Sumtu bareng-bareng 1 2 3. Sumtu fi'lun madin mabniyun ala sukun. At-ta'u domirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Yauma maf'ulun fi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhafun.
al-isnaini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarri al-ya'u li'annahu mulhaq bil musanna. Baik, sekarang ada pertanyaan? Mulhaq ya, mulhaq. Mulhaq. Banyak yang mulhaq Ustaz. Mulhaq. Dihubungkan. Mulhaqun bil musanna. Mulhaq. Mulhaqun bil musanna. Pokoknya tidak ada mufradnya, itu namanya mulhaq. Mulhaq bil musanna, mulhaq bi jam'il mudzakkari salim, bisa itu. Mulhaq dihubungkan. Baik, sekarang yang kedua. Yaumul jumu'ati, yaumun mubarakun. Siapa yang mau i'rab? Sok, enggak. Dok, siapa? Siapa? Yaumun tadi kan mubtada. Jumu'ah mudhof ilaihi. Yaumun khobar, mubarakun. Nah, siapa yang mau coba saja? Silahkan. Yaumu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhafun. Al-jumu'ati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Yaumun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Mubarakun na'tun marfu'un mubarakun na'tun ala yaumun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Alhamdulillah. Belakang seorang. Tengah dan belakang seorang. Sok, diulang. Bebas siapa? Ya. Siapa mau? Di mimnya didomahkan ya, coret. Ya, mimnya didomahkan. Jumu'ah, bukan jum'ah. Yang tadi Jumu'ati. yang barusan Didomahkan. Silakan. Oh, ya. Yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Yaumu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammatu. Al-jumu'ati wa huwa mudhafun. Al-jumu'ati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Yaumun khobarun Banyak pendek. Yaumun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Mubarakun na'tun ala yaumun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Alhamdulillah. Udah diwakili ya? Untung seorang-seorang. Dah cukup ya. Itu yang mutasarrif. Yang ini yang mutasarrif ya. Yang al-mutasarrif. Maksud mutasarrif itu kadang bisa jadi dzaraf, kadang tidak ya. Al-mutasarrif bisa jadi dzaraf, bisa tidak gitu. Yaumun contohnya yaum. Tergantung nanti alur cerita. Sekarang yang kedua, ghairul mutasarrifi. Silahkan. Ganti. 2. Ghairu mutasarrifin, yaitu lafaz-lafaz yang hanya digunakan untuk dzaraf atau majrur dengan min, seperti inda, ba'da, qabla. Nah, ini disebut ghair mutasarrif. Maksudnya apa? Dia jadi dzaraf gitu. Dia jadi dzaraf, tapi kadang-kadang bisa dengan min. Qabla, ba'da, inda. Qabla, ba'da dan inda dia ghair mutasarrif.
Dalam artian dia tetap diposisikan sebagai zorof. Walaupun dalam kenyataan kadang didahului dengan min. Qobla ada jadi min qobli. Min qabli. Ba'da jadi mim ba'dihim misal. Nanti ada yang seperti itu. Jadi intinya goir mutasarrif itu seperti itu. Teruskan masih keterangan. Keterangan. Lafaz-lafaz tersebut selamanya pasti berfungsi sebagai zorof atau majrur dengan min. Contoh, zurtu aliyan ba'daka. Aku menengok Ali setelah kamu. Wa ma unzila min qablika. Dan kepada kitab yang diturunkan sebelum kamu. Lihat dua ini ya. Ba'daka. Yang kedua min qablika. Jadi artinya di sini dua-duanya dia zorof. Hanya tadi kalau yang nomor 2 min qablika dia kan disebutnya majrur dengan min. Maka bahasanya jar majrur biasanya yang itu tuh fis sobahi ya. Jar majrur. Dalam kenyataannya memang bisa dua. Kalau yang begini tetap disebut goir mutasarrif. Maksudnya dia tetap posisikan sebagai zorof. Hanya bedanya nanti kalau yang asli memang mansub. Yang kedua ada min. Ada min jar majrur. Tapi secara lafad memang jar majrur. Tapi secara makna dia maf'ul fi. Zorof. Zurtu aliyan. Ba'daka. Zurtu fi'il dan fa'il. Aliyan maf'ulun bi. Ba'da maf'ul fi. Ka mudhofun ilai. Nah begitu ya. Wa ma unzila. Apa namanya? Unzila fi'il apa? Fi'il madi. Maklum majhul. Berarti yang dicari apa kalau majhul? Naibul fa'il. Mana naibu fa'ilnya? Mustatir. Takdiruhu apa? Huwa. Mustatir jawazan wujuban. Jawazan. Takdiruhu apa? Huwa. Di dalamnya sudah ada huwa, berarti naibu fa'il. Min qablika, sebutnya sudah itu ya. Jar wa majrur. Tapi tetap dia qabla, ba'da, inda itu goir mutasarrif. Intinya digunakan untuk zorof saja ya. Kalau menemukan inda, ba'da, qabla dan sebagainya. Inna dina indallahil Islam. Nah itu contoh ya, langsung dalam Quran. Inna dina inda. Tuh, lihat. Ini langsung dalam Quran. Indallahi al-Islam. Mami'mu. Apa tuh? Islam mami'mu. Inna dina indallahil Islam mami'mu. Islamu. Kenapa? Khobar inna. Khobar inna. Isim innanya mana? Adina. Ini sebagai ismu inna. Ini praktek ya. Al Islamu berarti sebagai khobaru inna. Inna ya. Inna itu kan tansibul mubtada'a. Terlihat. Tansibul mubtada'a wa tarfa'ul khobaro. Makanya walaupun kita belum tahu ini diwakafkan, karena sudah tahu ilmu, ya kita cari kalau inna itu carinya dua. Satu ismu inna, kedua khobaru inna. Inna dina indallahil islamu. Udah mu saja. Karena ini tidak harus dihafalkan dalam hafalan Quran. Karena kalau sudah wakaf ya sudah wakaf. Jangan dihafalkan itu aiu. Paling nanti ilmu nahu sorob atau ilmu nahu nanti muncul. Contoh apa ya? Tabbat siada abi lahabi wa tabba. Tabba, tabbu, tabbi.
Tabat yada abi lahabi wa tabba. Tabba, tabbu, tabbi. Tabba. Taba. Karena fa'ala. Dan sebagainya itu ya. Baik, sekarang jadi nggak harulang ya. Nggak harulang. Karena ilmu itu bukan di ilmu tajwid, ya. Ilmu itu di ilmu nahwu. Pertanyaan itu nanti bisa terjawab di ilmu nahwu. Baik, ad-dina berarti sebagai ismu inna. Nah, sekarang pertanyaan, lihat ada inda. Nah, yang mansub. Berarti dia ghair mutasharrif ya. Contohnya inda. Nah, lihat. Berarti sebagai apa inda? Nah, langsung ke sini. Maf'ulun fi atau nah, tapi konsekuensi kalau nyebut zorob harus dua. Pilih ya. Inda itu zorfu zamanin, zorfu makanin. Zorfu makanin. Inda. Berarti di sini sebagai maf'ulun fi. Jadi maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli itu memang jauh beda. Ini kan keterangan inda. Nah, setelah maf'ul fi Allahi lafdul jalalah berarti sebagai apa? Mudhofun ilaih. Biasa standarnya begitu. Makanya saat kita mengi'rab ya, satu ilmu tahu ke Quran, ke ayat apapun itu sama saat mengi'rab. Inda. Pokoknya ada ketika ada inda, pokoknya kadieukeun langsung. Maf'ulun fi. Kalau ingin agak khusus, nah, sebut zorfu zamanin. Ini diidofahkan ya, jangan ditanwin. Zorfu zamanin, zorfu makanin. Cara ininya, cara i'rab nanti. Baik, kita i'rab yang isim inna dan khobar inna dulu ya. Murojaah ya banyak. Murojaah. Langsung guys, ini baca langsung ismu inna mansub atau marfu, nanti langsung ke sini khobaru inna. Tapi baca barang-barang ini lengkap, kami langsung ke sini saja. Ad-dina dan al-islamu. Baik, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Inna dina indallahil islamu. Ad-dina ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Al-islamu khobaru inna. Banyak pendek. Khobaru inna. Diulang dari sini. Al-islamu khobaru inna. Jangan ditanwin. Khobaru. Nah, khobaru inna. Diulang. Al-islamu khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Saat menemukan inna, cari ismu inna. Jadi nyebutnya mending jangan nyebut isim. Kalau sudah tahu i'rab ismu inna, biar nanti saat i'rab bukan ismun inna, tapi ismu inna dan khobaru inna. Baik, sekarang yang maf'ul fihnya indallahi. Indallahi. Inda maf'ulun fihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa huwa mudhafun. Allahi lafzul jalalati majrurun wa alamatu jarrihi mudhof ilaih dulu. Mudhof ilaih. Lafzul jalalati mudhof. Diulang. Allahi lafzul jalalati mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Inna sekarang. Inna itu isim fil harap. Harap apa? Taukid wa nasbin. Harfu taukidin. Taukidin wa nasbin. Silakan. Inna
Inna harfu taukidin wa nasbin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Nah, nanti ke depan setiap ayat-ayat ya, ketika baca, tapi bukan di program bacaan ini, tapi pendalaman. Saat membaca ayat, nah berhenti dulu satu ayat, baca, kemudian coba i'rab gitu ya. Coba meng-i'rab. Sampai di sini pembagian zorob, ada yang mutasarrif. Maksud mutasarrif dia bisa zorob, bisa bukan. Kalau goir mutasarrif tidak bisa ditasarrufkan ke yang lainnya, dia posisi tetap sebagai zorob. Itu makna di sini ya. Jadi goir mutasarrif itu dia sebagai zorob saja. Zorob. Kalau yang ini bisa kemungkinan yang lain. Itu pembagian zorob, mutasarrif dan goir mutasarrif. Nah terakhir i'rab sekarang. Ganti. I'rab zorob. Zurtu apa? Oh ya Allah. I'rab zorof. I'rab zorof terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu, mu'robun, zorof yang mu'rob, seperti yauman, lailan, syahron, sanatan. Dua, mabniyun, zorof mabni yang senantiasa dibaca dalam bentuk yang sama, seperti amsi, idza, haitsu, al-ana. Baik, lihat. Oh, itu latihan. Idza dan haitsu. Lihat dulu yang pertama, yang mu'rab. Mu'rab itu berubah. Yauman, lailan, syahron, sanatan. Itu apa namanya? Mu'rab, berubah ya. Maksud berubah, kadang dia bisa yaumun, yauman, yaumin. Tapi yang mabni secara dasar, ingat secara dasar al-zurub, zorob itu adalah mu'rab. Secara dasar, secara asal. Jadi secara asal zorob itu semuanya mu'rab. Ketika melihat zorob, mau zaman mau makan, itu semuanya mu'rab. Pahami itu ya. Itu kaidah awal. Tapi nanti ada sebagian zorob, ba'du zurub, sebagian zorob yang dia mabni. Nah lihat di sini ada kata amsi, dia akan selamanya amsi. Idza juga sama, dia sebetulnya zorob. Idza itu apabila, ya kan? Dia zorob, walaupun nanti masuk ke adawatus syartiyah, adat syarat. Haitsu dia juga zorob, tapi dia mabni. Terakhir al-ana, seperti ya, kalau seperti berarti ada yang lainnya. Nah yang ini semuanya mabni. Kalau mabni berarti nanti harus ada kata mabniyun ala ya. Beda dengan yang yauman. Yauman kan dzarfu atau maf'ulun fi mansubun langsung. Kalau ada amsi, idza, haitsu, al-ana, anifan dan lain sebagainya, itu i'rabnya mabni. Contoh, amsi artinya apa? Kemarin. Apa contohnya? Kalau kemarin, pekerjaan yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, kemarin saya makan roti. I'rabka apa? Bahasa Arab kan? Kemarin saya makan. Akaltu khubzan. Akaltu khubzan. Kemarin. Amsi. Nah ini mabni. Amsi. Akaltu khubzan amsi. Aku makan roti kemarin. Berarti fiilnya mana? Akala. Fa'ilnya? Tu.
Khubzan sebagai apa? Maf'ul bi. Maf'ulun bi. Khubzan. Nah, sekarang ada kata amsi. Berarti kan keterangan. Maf'ul fihi. Nah, dia maf'ulun fi. Kalau mim berarti maf'ul ya. Ada kalau diringkas kadang-kadang begini. Maf'ulun fi amsi. Tapi dia mabni. Maf'ulun fi. Atau disebut zorof apa kalau amsi? Kemarin zorfu zamanin. Zorfu zamanin bisa maf'ul fi atau zorfu zamanin. Zorfu zamanin. Nah, saat nanti mengi'rab maka amsi ini dia sebagai zorfu zamanin. Berarti langsung jangan menyebut mansubun, jangan ya. Mabniun ya. Langsung Jadi kalau mengi'rab amsi zorfu zamanin langsung ya. Mabniun ala apa? Sukun. Ala ini? Kasri. Alal kasri. Nah, tapi janganlah mahala karena dia punya fi mahalli apa? Karena dia maf'ul fi kan? Mahalli nasbin. Nah, mau nambah maf'ulun fi boleh. Fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Boleh. Walaupun dzarful zaman sudah disebut. Tapi kalau ingin lebih lengkap karena kita sudah biasa fi mahalli nasbin apa gitu, maka ini sebut kembali boleh. Karena di sini diawali dengan dzarfu zamanin. Ya. Dzarfu zamanin mabniyun 'alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Itu amsi. Beda dengan yang tadi. Yang tadi kan ini mah langsung ya. Inda langsung aja kan maf'ulun fihi atau dzaraf apa? Inda Zorfu makanin mansubun wa alamatun nasbihi. Nah, kalau yang mabni, nah i'rabnya begini. Zorfu zamanin mabniyun langsung ya. Mabniyun alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Itu cara mengi'rab amsi. Al-ana sama al-ana misalkan nadrusu kita sedang belajar i'rabal Qur'ani mengi'rab Al-Qur'an al-ana. Nah, al-ana dia kan mabni. Al-ana berarti al-ana sebut ini dulu. Dzarfu zamanin terus Mabniun nah, gunakan yang i'rab ini saja biar sama ya. Dzarfu zamanin atau dzarfu makanin. Nah, mabniyun 'alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Contoh dzarfu zamanin apa? Makanin yang mabni amama. Nah, kita ganti misal akal tu khubzan amamal masjidi. Nah, amamal masjidi. Amama berarti dzarfu makanin mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun fihi wa huwa mudhafun al masjidi mudhafun ilaih. Nah, itu antara mu'rab dan mabni. Ada pertanyaan? Yang keterangan tempat itu semuanya ini ya Ustaz, apa namanya? Mabni. Hampir semua mabni alal fathi amama kecuali kalau ada nanti ada apa? Fi amama. Tapi apa yang namanya maf'ulun fihi itu atau dzarab itu memang mansub awalnya. Amama, fauqo kan semuanya
Semuanya di apa? Tapi kalau Dimansubkan dengan fathah, waro'a, kholfa, juga ya, dan sebagainya. baina Tambahkan di bawah, tulis ada satu yang tidak disebut. Paling bawah tulis, ini sudah beres ya. Huna, tulis huna di bawah, paling bawah saja. boleh yang ntar ya. Ini tambahan ilmu. Huna, hunaka, Naka itu dan makan ya. huna lika. Tambahkan di bawah, paling bawah. Tuh yang kosong tuh yang di halaman. Huna, hunaka, huna lika. Tapi dia sebagai tambahannya zorof. Huna artinya apa? Di sini. Berarti zorof apa? Zorfu makanin, masuknya ke sini. Ini hunaka artinya di sana. Hunalika di sana. Bedanya kalau yang ini lebih jauh. Ini lebih jauh. Huna dekat, qarib. Hunaka ba'id. Nah, hunalika lebih jauh. Juga mabni Ustaz ya. Yang apa? Mabni. Huna. Tapi karena dia menyebut di sini menunjuk. Makanya dia masuk kelompok tambahan ya. Kata tunjuk itu ismu isyarah. Nah, ini tambahannya. Huna itu ismu isyaratin. Dimish isyarah mabni mu'rab. Kalau isim isyarah Mabni. langsung niyun ala. Lihat semuanya yang ini nih, yang akhiran, yang alif. Mabniunnya semuanya sama. Ala sukuni. Mabniun alas sukuni. Jadi huna, hunaka, hunalika i'rabnya begini ya. Ismu isyaratin mabniun alas sukuni. Tapi dia punya posisi ini. Ya, fi mahalli nasbin, maf'ulun fi. Kalau tidak maf'ulun fi berarti zorfu makanin. Bisa maf'ulun fi, bisa zorfu makanin. Ini tambahannya. Jadi ada huna di sini, hunaka di sana, hunalika di sana yang jauh. Makanya i'rabnya ini ya semuanya sama. Ismu isyaratin mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Dalam Quran ada yang ini nih, hunalika da'a Zakaria. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa. Nah, berarti hunalika dia maf'ulun fi. Tambahannya di situ ya. Kan kalau yang K-nya itu sama likanya itu Nah, kalau ka itu menunjukkan khitab, mukhotob. Kalau jadi kaf lil khitab. Kalau lam lil bu'di menunjukkan jauh. Tapi secara umum begitu. Ismu isyaratin mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Huna. Kalau huna kafnya kaful khitab. Maksud kaful khitab itu yang diajak bicara. Yang lam ini menunjukkan lil bu'di, jauh. Huna, hunaka, hunalika. Dia isim isyarah mabni ala sukun, tapi dia punya posisi. Semuanya pasti dia fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Itu tambahan. Di sini tidak disebutkan. I'rabnya silahkan ditulis yang ini di buku ini. Ketika menemukan huna, hunaka, hunalika, i'rabnya yang barusannya ismu isyarah. kalau i'rab pas gunakannya K-nya juga di i'rab enggak Ustaz? Bisa di i'rab kaf lil Gimana Ustaz? kaf lil khitab, itu saja. Kaf lil khitab.
Nanti kita tuliskan ya. Al-kafu gitu Ustaz. Al-kafu Al-kafu harfu khitab. Lil khitobi. lil khitab. Dia masuknya ke huruf ya, bukan ini, Nggak usah bukan isim. Gak usah ditulis harfun apa gitu. Lil khitab. Lil khitab aja. Harfun lil khitobi bisa. Harfun. Kita tulis saja. Kalau alamu Al-kaf, tambahkan di sini. lil khitobi. Al-kafu, al-kafu. Kaf di situ. Lil khitobi. Lil khitobi. Alamu, lam, alamu. Lil bu'di. Bu itu jauh. Lil khitab mukhatab. Huna di sini, hunaka di sana. Kafnya apa? Kaf lil khitabi. Alamnya lam lil bu'di. Bu'di itu jauh, ba'id jauh. Lil bu'di. Kalau ingin mengi'rab, kalau lengkap, kalau sudah sempurna boleh hunalika ismu isyaratin, yang ini cukup. Tapi kalau ingin mengi'rab tiga-tiganya boleh. Hunalika ismu isyaratin mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Alamu kasih dulu berarti lil bu'di, al kafu lil khitabi. Lil bu'dinya ada lanjutannya Ustaz. Mabniyun gitu juga ya. Kalau huruf ya mabniyun ala. Mabni. Kalau lengkapi berarti mabni, tapi sama seperti zalika itu. Zalika apa? Ismu isyarah. Nah, kan ismu isyarah. Apakah bisa di-i'rab semuanya? Nah, kalau di kitab Al-Kafrawi i'rab ajurumiyah, ini di semuanya di i'rab. Zalika isim apa? Isim isyarah, sama dengan ini. Ismu, kan kita mah sederhananya begini. Zalika ismu isyaratin mabniun alal fathi, cukup. Tapi kalau ingin mengi'rab berarti za-nya yang isim isyarah. Lamnya, nah kembali ke ini sama. Lamnya lil bu'di. Kafnya lil khitobi gitu. Kalau mau dirunut semuanya. Tapi kalau cukup zalika ismu isyaratin mabniun alal fathi. Paling fi mahali. Berarti fathinya teh Ustaz yang ambil yang ka atau yang za? Yang kaf. Kalau madhab yang pertama, dalika satu kesatuan, tidak dipecah. Satu kesatuan. Tapi kalau mau dipecah yang za-nya. Za-nya yang ini nih. Za. Kan isim isyarahnya yang ini. Za. Tambahkan ha, haza. Tambahkan lika, zalika. Jadi aslinya ini. Aslinya ini. Nanti kalau mau kita ingin runut, nah nanti kita bisa satu-satu. Hadza, za-nya berarti mabniun alas ala sukun. Hadza juga berarti ha-nya ada itu, ada Ha litanbih. oh ditanbih. Oh, lihat. Berarti kalau Hadza. Kan ini asalnya apa? Ha dan za. Aslinya kan ini. Ini mah ha litanbih. Makanya mau mazhab yang mana? Kalau mau sekali saja cukup. Hadza ismu isyaratin mabniun alas sukun. Beres. Tapi kalau mau dipecah, berarti za-nya, ha-nya dimasukkan juga. Litanbih. Mangga bade nu mana ini? ulai berarti ulai. Pokoknya kaf itu yang ini ya. Kaf lil khitab, lam lil budi. Mau ini saja cukup. Huna, hunaka, hunalika ismu isyaratin mabniyun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun fihi. Sampai situ bisa. Baik, itu dulu ya. Kita istirahat 10 menit. Istirahat 10 menit.
Jam 8.42 ya, masuk 52. Insyaallah kita masuk ke sorof. Alhamdulillah. PR yang latihan, lihat ada 5, silakan dikumpulkan nanti, dan i'rab ya. 5 pun tetap di i'rab semuanya. Biasakan yang ini jumlah fi'liyah, biar rata semuanya, fi'il fa'il bukan mubtada khobar. Sebelum ini ya, Ali tinggal bahasa Arabnya apa? Sakana. Saya akan pergi apa? Zahaba. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan biasa itu ya. Guru berdiri apa? Koma. Diawali dengan itu ya semuanya. Kalau tidak ada akan berarti fi'il madi. Terakhir Utsman berjalan, apa jalan? Berjalan masya, atau bebas lah, mau masya mau saro sama ya. Masya yamshi, saro yasiru berjalan, jaro yajri itu berlari jaro ya, masya berjalan. Silakan yang ini ya, silakan. Tapi kalau ada di yang ini ya, di belakang, di hadapan, berarti gunakan yang zorof. Jangan ada fi-nya. Di hadapan berarti di depan, di belakang dan sebagainya. Silakan di i'rab ya, tulis ini kemudian i'rab lengkap dan dikumpulkan. Nanti kita akan bareng-bareng kaji yang ini. Dan nanti masuk ke maf'ul mutlak. Kita istirahat 10 menit. Alhamdulillah.